Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan membicarakan an-nar atau neraka dan azabnya. An-nar secara bahasa adalah api. Secara syariat adalah negeri di akhirat yang penuh dengan azab yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Azab yang sangat pedih dan menghinakan. Bagaimanapun pedih manusia menyiksa manusia yang lain di dunia, maka azab Allah di neraka lebih pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azab Allah." Quran surat Al-Fajr ayat 25. Orang yang masuk ke dalam neraka akan lupa dengan segala kenikmatan dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan didatangkan seorang penghuni neraka yang paling banyak mendapat kenikmatan di dunia pada hari kiamat. Kemudian dicelupkan sekali celupan di dalam neraka. Kemudian ditanya, 'Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan? Apakah pernah engkau mendapat kenikmatan?' Dia menjawab, 'Tidak demi Allah, wahai Robku.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Karena sangat pedihnya, mereka ingin menebus azab di neraka dengan orang-orang yang sangat mereka cintai di dunia dan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang kafir berangan-angan seandainya bisa menebus azab saat itu dengan anak-anak laki-lakinya, istrinya, dan saudara laki-lakinya, dan keluarganya yang menaunginya, dan semua yang ada di permukaan bumi. Kemudian tebusan itu bisa menyelamatkan dia." Quran surat Al-Ma'arij ayat 11-14. Di dunia seseorang rela berkorban demi keselamatan orang-orang yang dia cintai. Namun di neraka, dia akan mengorbankan orang-orang yang dia cintai demi keselamatan dirinya. Di antara nama-nama neraka adalah Hawiyah, yang artinya jurang yang dalam. Quran surat Al-Qari'ah ayat 9. Di antara namanya adalah Al-Hutomah, yang artinya yang menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Quran surat Al-Humazah ayat 4. Dan di antara namanya adalah Jahim, yaitu api yang menyala-nyala. Quran surat Al-Infitar ayat 14. Dan di antara namanya adalah Syakor, yang artinya menghanguskan. Quran surat Al-Mudatsir ayat 26. Penjaga neraka ada 19 malaikat yang keras dan kejam, yang mereka menyiksa sesuai dengan perintah Allah. Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan Al-Mudatsir ayat 30. Penduduk neraka sangat banyak jumlahnya. Setiap 1.000 orang, 1 orang akan masuk surga. 999 akan masuk ke dalam neraka. Jangan heran sahabat, sekarang saja kita bisa lihat orang kafir lebih banyak dan banyak sekali daripada orang beriman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam,
Keluarkanlah dari setiap 1.000 orang 999 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ini, bergembiralah kalian, sesungguhnya dari kalian 1 orang, dan dari Ya'jud dan Ma'jud 1.000 orang. Orang-orang kafir yang jumlahnya sangat banyak tersebut, badannya akan dibuat besar. 1 gigi geraham akan sebesar gunung Uhud, dan jarak antara 2 ujung pundak salah seorang mereka sejauh 3 hari perjalanan bagi pengendara cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara 2 ujung pundak orang kafir di dalam neraka, perjalanan orang yang naik kendaraan dengan cepat selama 3 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya tebal kulit orang kafir 42 hasta, dan 1 gigi geraham dia seperti gunung Uhud. Dan sesungguhnya tempat duduk dia di jahanam seperti antara Mekah dan Madinah. Hadis sahih riwayat Tirmizi. 42 hasta kurang lebih 19 meter. Tinggi gunung Uhud kurang lebih 128 meter. Dan jarak Mekah dan Madinah kurang lebih 450 km. Jumlah penghuni neraka yang sangat banyak dengan ukuran tubuh masing-masing yang sangat besar menunjukkan tentang besarnya neraka. Meskipun demikian, masih ada tempat yang tersisa di dalam neraka. Dan neraka masih terus bertanya, apakah masih ada tambahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari di mana kami berkata kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dan jahanam berkata, apakah masih ada tambahan? Quran Surat Qaf ayat 30. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa jahanam berkata, apakah masih ada tambahan? Sampai Rabbul Izzah yaitu Allah meletakkan telapak kakinya di neraka. Kemudian barulah neraka berkata, cukup, cukup, demi keperkasaanmu. Maka neraka pun saling melipat sebagian ke sebagian yang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di antara yang menunjukkan besarnya neraka, suatu hari para sahabat radhiyallahu an sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu yang jatuh. Maka Nabi bertanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah batu yang telah dilempar ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Maka dia jatuh melesat ke dalam neraka sehingga sekarang sampai di dasarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan di antara yang menunjukkan besarnya neraka bahwa 4,9 miliar malaikat akan menyeret neraka jahanam pada hari kiamat, sebagaimana telah berlalu hadisnya. Neraka akan dinyalakan di hari kiamat, dan apabila sudah menyala, dia tidak akan padam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila neraka dinyalakan, Quran Surat At-Takwir ayat 12. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap kali neraka akan padam, maka kami akan menambah nyala apinya. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Neraka bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar potongan dari neraka yang berbentuk leher pada hari kiamat. Dia memiliki 2 mata yang melihat, 2 telinga yang mendengar, dan lisan yang berbicara. Dia berkata, aku diberi tugas untuk mengazab 3 golongan.
Setiap orang sombong dan keras kepala, maksudnya dalam menentang kebenaran, orang yang berdoa kepada selain Allah, bersama Allah, dan orang-orang yang menggambar, yaitu menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Pintu-pintu neraka ada 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, neraka memiliki 7 pintu, setiap pintu ada bagiannya. Quran surat Al-Hijr ayat 44. Maksudnya akan dimasuki penghuni neraka sesuai dengan amalannya. Pintu-pintu tersebut akan dibuka langsung ketika penduduk neraka sampai di depan pintu neraka, tanpa adanya syafaat. Lihat Quran surat Az-Zumar ayat 71. Di bulan Ramadan, 7 pintu ini akan ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah masuk orang-orang kafir ke dalam neraka, maka pintu-pintu tersebut tidak akan dibuka untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi mereka neraka yang tertutup. Quran surat Al-Balad ayat 20. Neraka memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan kedahsyatan azabnya. Orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah dari neraka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Dan orang yang paling ringan azabnya adalah yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang memakai 2 sandal dan 2 tali sandal dari api. Akan mendidih otaknya dengan sebab keduanya, seperti mendidihnya periuk. Dia tidak melihat ada orang yang lebih keras azabnya daripada dia. Padahal sesungguhnya dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir, batu, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah dan Dia ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah kalian takut dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kalian akan memasukinya. Quran surat Al-Anbiya ayat 98. Api neraka adalah api yang sangat panas, dan telah berlalu bahwasanya api di dunia adalah 1 dari 70 bagian api neraka. Tidak ada kesejukan sama sekali di dalam neraka. Benda-benda di sekitar yang diharapkan memiliki kesejukan ternyata merupakan azab tersendiri bagi penghuninya. Angin yang sangat panas, air yang mendidih, teduhan atau naungan yang hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan golongan kiri, betapa sengsaranya golongan kiri. Di dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, teduhan asap yang hitam, teduhan yang tidak dingin dan tidak menyenangkan untuk dipandang. Quran surat Al-Waqiah ayat 41-44. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah kalian kepada teduhan yang memiliki 3 cabang, yang tidak menaungi dan tidak melindungi dari api neraka. Sungguh neraka akan melemparkan percikan api sebesar istana. Maksudnya tinggi dan besar. Percikan api tersebut seperti onta-onta hitam yang condong ke warna kuning. Quran surat Al-Mursalat ayat 30-33. Penghuni neraka adalah orang-orang kafir yang terdiri dari orang-orang musyrik, ahlul kitab,
yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam semuanya. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Di antara penghuni neraka adalah Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lihat Quran Surah Hud ayat 98. Istri Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Serta Abu Lahab dan istrinya. Quran Surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Di antara makanan penduduk neraka adalah dori. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Ada yang mengatakan dori adalah tumbuhan berduri. Dan di antara makanan mereka adalah buah pohon dari pohon zakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang yang sangat berdosa. Dia seperti cairan logam yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya zakum adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Mayangnya seperti kepala-kepala setan, dan para penghuni neraka akan memakannya dan memenuhi perutnya dengan buah tersebut. Quran Surat As-Saffat ayat 62 sampai 66. Allah juga menyebutkan bahwasanya setelah penuh perut mereka dengan buah zakum, maka mereka akan minum dari air yang mendidih seperti unta yang sangat kehausan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 55. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 disebutkan bahwasanya setiap kali mereka meminta air minum, maka mereka akan diberi air minum seperti cairan logam yang mendidih, yang akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Maksudnya, ketika air tersebut mendekat ke mulut mereka, dan ketika meminumnya, maka air panas tersebut akan memotong-motong usus mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka akan diberi air minum yang sangat panas. Maka air panas tersebut memotong-motong usus-usus mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Dan di antara makanan penghuni neraka adalah gislin, yaitu nanah penduduk neraka yang sangat busuk baunya dan sangat tidak enak rasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidak ada baginya pada hari ini teman dekat di sini. Dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari gislin. Tidak memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Quran Surat Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. Pakaian mereka dari api dan tembaga panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka orang-orang kafir akan dipotongkan bagi mereka pakaian-pakaian dari api. Quran Surat Al-Hajj ayat 19. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pakaian mereka dari tembaga panas dan api akan menutupi wajah-wajah mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 50. Kulit penghuni neraka yang begitu tebal akan matang. Namun setiap matang Allah akan mengembalikan seperti semula, supaya dia merasakan azab kembali.
Quran Surat An-Nisa ayat 56. Isi perut mereka akan meleleh dan kulit mereka akan hancur setelah disiram dengan air panas, dan mereka akan dipukul dengan palu-palu dari besi setiap kali mereka akan berusaha untuk keluar dari siksa. Quran Surat Al-Hajj ayat 19-22. Di dalam neraka mereka akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari di mana mereka akan diseret di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Quran Surat Al-Qamar ayat 48. Wajah mereka akan menjadi hitam. Quran Surat Ali Imran ayat 106. Leher mereka akan dibelenggu dan kaki mereka akan dirantai, kemudian diseret di dalam air yang mendidih dan dibakar dengan api. Quran Surat Ghafir ayat 71 sampai dengan 72. Demikianlah pedihnya azab bagi penghuni neraka. Mereka berteriak meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari neraka dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berteriak di dalam neraka, wahai Rob kami, keluarkanlah kami, maka kami akan beramal soleh, amalan yang lain dari apa yang sudah kami amalkan. Quran Surat Fatir ayat 37. Namun permintaan mereka tidak berarti. Mereka juga meminta kepada para penjaga neraka supaya mereka berdoa kepada Allah agar meringankan azab bagi mereka, meskipun hanya 1 hari, supaya mereka bisa istirahat. Quran Surat Ghafir ayat 49. Namun permintaan mereka tidak membawa hasil. Mereka juga berkata kepada malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, supaya Allah mematikan mereka saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka memanggil, wahai Malik, hendaklah Robmu mematikan kami. Malik berkata, sesungguhnya kalian akan terus tinggal di neraka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. Mereka tidak akan keluar dari neraka, tidak akan diringankan azabnya, dan tidak akan dimatikan. Balasan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai di sini dulu sahabat, nanti kita akan lanjutkan ke topik yang lain.